Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat sehingga kita dapat melihat video ini dengan keadaan senang. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan moderasi Islam Bapak Mujibur Rahman MSI. Perkenalkan, saya Diana Civa dengan NIM 224110402109109. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pendidikan moderasi Islam dengan pokok pembahasannya, yaitu yang pertama definisi moderasi Islam secara etimologi dan terminologi, dan yang kedua landasan normatif dan landasan historis moderasi Islam, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip moderasi Islam. Baik, langsung ke materi yang pertama, yaitu definisi moderasi Islam. Definisi moderasi Islam secara etimologi. Moderasi Islam secara etimologi berasal dari bahasa Inggris moderation, yang di sini berarti sikap tengah atau tidak berlebih-lebihan. Sedangkan dalam perkembangannya, kata moderasi kerap kali dipadankan pula dengan sebutan moderator, yang memiliki arti seseorang penengah ataupun pelerai. Moderation, sikap tengah, moderator, pelerai. Jadi yang kedua, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ialah mengurangi kekerasan dan menjauhi diri dari keekstriman. Secara universal, moderat berarti mengedepankan penyeimbang dalam perihal kepercayaan, moral, serta sifat, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu ataupun perihal yang lainnya. Lalu yang ketiga ada dari bahasa Arab, berasal dari kata wasat ataupun wasatiyah, yang berartinya pada kata ini termasuk tawasud yang mempunyai makna tengah-tengah atau i'tidal, adil, serta berimbang atau tawazun. Ada pula arti wasatiyah secara istilah adalah nilai Islam yang dibentuk atas dasar pola pikir manusia yang lurus
serta pertengahan, tidak kelewatan dalam sesuatu. Maksudnya di sini tidak condong antara ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, sehingga pola pikir kita terletak di tengah-tengah. Moderat. Orang yang mempraktikkan prinsip wasatiyah dapat disebut wasit. Ada pula lawan kata dari moderasi, yaitu berlebihan, kelewatan, atau dalam bahasa Arabnya disebut tatharuf, yang memiliki arti ekstrim, radikal, serta eksesif. Lanjut materi pertama yang etimologi. Sekarang tinggal terminologi. Definisi moderasi Islam secara terminologi. Secara terminologi, moderasi Islam adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur moderasi. Menurut Hasyim Kamali, moderasi ialah aspek berarti dalam agama Islam, di mana moderasi sanggup menolong terciptanya keharmonisan sosial, penyeimbang dalam kehidupan manusia, serta permasalahan perorangan, baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat, dan ikatan antar manusia yang lebih luas. Moderasi memang sangat berarti. Dalam Al-Quran, ada sebagian ayat yang menunjukkan akan berartinya moderasi tersebut. Yang pertama, selaku misi agama Islam, misi agama ini merupakan moderasi selaku rahmat untuk semesta alam yang diridhoi Allah. Rahmatan lil alamin. Lalu yang kedua, sebagai ciri ajaran Islam ialah agama yang cocok dengan kemanusiaan atau fitrah, yang berlandaskan akidah, syariah, serta muamalah. Dan yang ketiga, ciri umat Islam merupakan umat yang moderat, umatan wasatan. Moderasi Islam ini dimengerti selaku perilaku beragama yang mengedepankan keseimbangan dalam bersikap, baik antara keyakinan dari agama sendiri serta menghargai akan keyakinan dari agama orang lain. Penyeimbang ataupun jalur tengah dalam aplikasi beragama ini yang hendak menjauhkan diri kita dari perilaku ekstrem berlebihan, fanatik, serta perilaku evolusioner dalam kehidupan beragama. Dengan terdapatnya metode inilah diharapkan umat beragama bisa memperlakukan satu sama lain secara terhormat, menerima perbandingan, dan hidup berdampingan dalam damai serta harmoni. Islam hakikatnya adalah agama moderasi, yakni seluruh ajarannya bersifat moderat, di mana ajaran Islam menyangkut 3 hal pokok. Yang pertama, yakni akidah atau kepercayaan. Akidah merupakan aspek terpenting dalam ajaran Islam. Akidah Islamiyah berupa pemahaman serta pengakuan tentang bentuk Tuhan yang Maha Esa.
Sehingga dalam keyakinan ini, Islam terletak di tengah antara mereka yang mengingkari akan adanya bentuk Tuhan serta mereka yang mempercayai banyak Tuhan. Kedua yaitu syariah. Syariah merupakan syarat yang diresmikan Allah serta Rasulnya dalam konteks aktivitas manusia. Aktivitas di sini diartikan bisa berupa ibadah ataupun non-ibadah. Terus yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Aspek ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan budi pekerti serta tingkah laku. Kita lanjut ke pembahasan pokok yang kedua. Tentang landasan normatif dan landasan historis. Yang pertama yaitu landasan normatif. Kata normatif berasal dari kata norm, yang berarti berpegang teguh pada norma atau pada kaidah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Islam normatif adalah Islam yang berpegang teguh dengan norma dan prinsip yang telah ditetapkan. Jadi Islam normatif adalah Islam yang mempunyai aturan. Islam normatif juga dibawakan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam normatif ini berdimensi universal atau mutlak, melebihi ruang dan waktu yang biasa disebut realitas ketuhanan, bersifat tekstual Al-Quran dan Hadis. Ketetapan atau aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, jadi tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Yang kedua yaitu landasan historis. Di sini historis berasal dari kata historik, yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah atau kesejarahan itu sendiri. Dengan demikian, Islam historis adalah Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan realitas kesejarahan kehidupan manusia yang dinamis. Islam historis ini dapat diartikan sebagai Islam sejarah karena ada hubungan di masa lalu. Islam yang benar adalah Islam yang berpanutan kepada Al-Quran dan Hadis yang dianut pada zaman Rasulullah, yaitu Islam normatif. Jika Islam yang dilakukan pada masyarakat saat ini yaitu Islam historis, jadi Islam historis berkaitan dengan ruang dan waktu yang sebenarnya terjadi saat ini. Dalam pemahaman kajian Islam historis, tidak ada acuan hukum atau konsep yang tetap bisa berubah sesuai kondisi. Contohnya di sini, budaya bermukena pada wanita di Indonesia. Pada umumnya, wanita di dunia tidak menggunakan mukena seperti orang Indonesia atau orang Islam pada umumnya. Jadi di sini penggunaan mukena
adalah salah satu contoh dari Islam historis. Lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Prinsip-prinsip moderasi Islam yang pertama yaitu tasamuh atau toleransi. Tasamuh adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Dalam bahasa Arab, tasamuh artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Secara umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Tasamuh akan menjadikan seseorang dalam menyelesaikan segala urusan dan kesulitan yang dilakukan menjadi lebih mudah teratasi. Setiap muncul perbedaan dan permasalahan akan diselesaikan dengan baik. Tasamuh juga membuat suasana lebih akrab antara satu orang dengan orang lain, karena akan muncul sikap terbiasa saling menghormati perbedaan pendapat dan perdebatan di antara mereka. Sikap tasamuh ini juga mengajarkan kepada manusia tentang toleransi antar umat beragama. Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia harus saling menghargai, hidup berdampingan dalam damai dan saling membantu antara umat beragama, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, maupun kebudayaan masing-masing mereka. Dalam aktivitas kesehariannya, orang yang bersikap tasamuh ini tidak seyogyanya menerima tanpa memahami segala hal, sehingga menekan batasan hak dan kewajibannya sendiri. Sikap tasamuh dalam toleransi beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, mempunyai pendirian terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan atau akidah seseorang. Contoh sikap tasamuh ya tadi tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasikan teman yang berbeda agama atau keyakinan, tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih kepercayaannya masing-masing, tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama ketika mereka sedang beribadah. Lalu prinsip moderasi Islam yang kedua ada tawassul atau permohonan doa. Tawassul adalah upaya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara agar mudah dikabulkan. Di antara ajarannya ialah aktivitas mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman tawassul sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam selama ini adalah bahwa tawassul adalah berdoa kepada Allah melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita ataupun melalui orang yang soleh yang kita anggap
yang kita anggap mempunyai posisi yang lebih dekat dengan Allah. Orang yang bertawasul dalam berdoa kepada Allah menjadikan perantaraan berupa sesuatu yang dicintainya dan dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai perantaraan tersebut. Orang yang bertawasul juga tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah bisa memberi manfaat dan madlorot kepadanya, dan jika ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang dijadikan perantaraan menuju Allah itu bisa memberi manfaat dan madlorot, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Karena yang bisa memberi manfaat dan madlorot sesungguhnya hanyalah Allah semata. Tawasul di sini merupakan salah satu cara dalam berdoa. Banyak sekali cara untuk berdoa agar dikabulkan oleh Allah, seperti berdoa di sepertiga malam, berdoa di maqam multasyam, berdoa dengan mendahului bacaan alhamdulillah dan disertai sholawat, dan meminta kepada orang yang tahu. Secara umum, cara bertawasul ada 3 macam, yakni bertawasul dengan asma Allah atau kalimah thayyibah. Lalu yang kedua, bertawasul dengan amal soleh sendiri. Dan yang ketiga, bertawasul dengan meminta kepada orang saleh untuk mendoakan. Lanjut yang ketiga, prinsip moderasi yang ketiga, tanawu atau keberagaman. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Hadis tanawu al-ibadah adalah hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah, yang di dalamnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan keberagaman ajaran dalam praktek ibadah tersebut. Di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama, dan keyakinan itu merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodratnya. Yang keempat, ada prinsip moderasi tawasul atau keseimbangan. Tawasul adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Teguh dalam prinsip dapat membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Seseorang yang mempunyai sikap tawasul sangat bermanfaat untuk dirinya karena ia akan mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan rohani, ketenangan jiwa, kebahagiaan lahir dan batin, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik serta merasakan kenikmatan hidup yang luar biasa dalam kesehariannya, baik suka maupun duka. Namun, banyak juga dari kita yang tidak bisa bersikap tawasul karena nafsunya selalu mempunyai sikap materialistis.
Seseorang yang materialis hanya menggunakan jasad saja untuk melakukan segala kegiatannya, tanpa berpikir rasa atau menggunakan hatinya. Sebaliknya, ada juga seseorang pantheisme, yaitu orang yang hanya mengedepankan jiwa, roh atau hati saja, tanpa akal dan jasad. Semua diserahkan pasrah, tawakal hanya kepadanya. Dan yang ekstrem adalah seseorang yang ateis. Seseorang ateis hanya mengandalkan akal pikiran atau rasio belaka, tanpa melibatkan hati maupun kekuatan rohnya. Semua sikap dan tindakannya berdasarkan logika, tanpa menghadirkan jiwa dan mengolah rasa di dalam hatinya. Contoh ketiga orang di atas adalah orang yang tidak bisa bertawasul dan jauh dari rasa bahagia, nyaman, ataupun ketenangan dalam hidupnya. Contoh mudahnya itu dalam keluarga. Misalnya, seorang ibu mempunyai 2 orang anak, yaitu yang satu duduk di bangku SD dan yang kedua duduk di bangku SMA. Tentunya ibu ini tidak akan memberikan uang dengan jumlah yang sama kepada masing-masing anaknya. Kalau ibu ini berpegang pada prinsip tawasun atau keseimbangan, ia akan memberikan uang dengan jumlah yang lebih kepada anaknya yang duduk di bangku SMA. Karena anak yang duduk di bangku SMA itu mempunyai kebutuhan yang lebih besar daripada anaknya yang duduk di bangku SD. Lanjut, prinsip moderasi Islam yang kelima, atau keadilan. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti selalu melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Seseorang yang adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil di sini berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Seperti demikian, ia melakukan sesuatu yang patut, lagi tidak sewenang-wenang. Maka makna al-adl dalam beberapa tafsir antara lain menurut At-Tabari
Al-Adil adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu Al-Insaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dan berbuat ihsan. Makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Itu dia pembahasan pokok pada matkul moderasi Islam. Tujuan pendidikan moderasi Islam pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Lalu, pendidikan moderasi Islam ini memberikan inspirasi untuk selalu bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku kita. Daftar pustaka ini itu bisa dilihat. Ini yang saya sampaikan dalam materi kali ini. Oke, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan dalam hal ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.